Resmi Frenkie de Jong batal perkuat Belanda di ajang Euro 2024. Frenkie de Jong dipastikan batal tampil memperkuat timnas Belanda di ajang Piala Eropa 2024. Ia gagal pulih tepat waktu dari cedera ankle yang ia derita. Dan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman mengkritik Barcelona terkait cedera dari de Jong tersebut. De Jong akan kembali ke Barcelona untuk melanjutkan pemulihan. Sementara Ronald Koeman harus menentukan siapa yang akan menggantikan posisi pemain 27 tahun tersebut. Ada Cristiano Ronaldo, timnas Portugal juara Euro 2024 bukan sekedar mimpi. Sebuah rasa optimis diapungkan oleh sang pelatih Roberto Martinez. Pelatih timnas Portugal itu meyakini bahwa Cristiano Ronaldo sanggup membawa tim Selecao menjuarai Euro kali ini. Menurut sang pelatih, Ronaldo memiliki etos kerja yang luar biasa di usianya yang sudah senja. Ia menyebut hal itu bisa menular ke para pemain yang lain. Martinez juga optimis bahwa Ronaldo akan memainkan peran penting selama ajang Euro 2024 kali ini. Ia yakin bahwa Ronaldo mampu membimbing para juniornya untuk bisa meraih trofi juara di Jerman nanti. Euro 2024, skuad Jerman dan juga Skotlandia tertua. Skuad Euro 2024 sudah diumumkan negara-negara peserta. Merujuk data dari Transfermarkt, diketahui Jerman ada di jajaran skuad yang usianya rata-rata paling tua, tepatnya di posisi kedua dengan kisaran usia 28,1 tahun. Usia rata-rata skuad Jerman di ajang Euro kali ini cuma kalah dari Skotlandia. Rata-rata skuad dari Skotlandia di ajang ini berada di kisaran 28,2 tahun. Dan media Xinhua dalam analisisnya juga mengungkapkan bahwa kompetisi Liga Inggris memiliki jumlah pemain paling banyak di ajang Euro 2024. Total ada 114 pemain dari Liga Inggris yang bermain di ajang tersebut. Jelang Euro 2024 ada ribut antar pemain di timnas Jerman. Timnas Jerman punya masalah menjelang mengarungi Piala Eropa 2024 sebagai tuan rumah. Perkelahian terjadi antara Antonio Rudiger dengan Niklas Füllkrug. Dijelaskan oleh Bill, insiden itu terjadi di pemusatan latihan di Jerman yang disaksikan oleh 4.000 penonton. Asisten pelatih Julian Nagelsmann yakni Sandro Wagner sampai turun tangan untuk memisahkan kedua pemain. Antusias Pep Guardiola sebut 3 negara ini favorit juara Euro 2024. Bos Man City yakni Josep Guardiola mengatakan bahwa timnas Inggris merupakan salah satu dari 3 tim favoritnya untuk bisa memenangi Euro 2024. Namun tim asuhan dari Gareth Southgate harus membuktikan diri mereka bahwa mereka layak untuk memenangkan trofi tersebut. Guardiola juga mengatakan bahwa tuan rumah yakni timnas Jerman dapat menjadi unggulan selain timnas Inggris. Kemudian ia juga menjagokan negara asalnya yakni Spanyol untuk bisa memenangi Euro 2024. 3 supporter Valencia dipenjara akibat rasis ke Vinicius. 3 orang supporter Valencia dipenjara akibat menghina penyerang Real Madrid yakni Vinicius Junior. Ini menjadi kasus rasisme pertama di sepak bola yang diproses oleh hukum. Dilaporkan oleh The Athletic, BBC dan juga ESPN. Hinaan bernada rasisme tersebut dilontarkan kepada Vinicius saat Madrid bertandang ke Stadion Mestalla pada tanggal 21 Mei 2023. Ancelotti tegaskan Real Madrid bakal tolak bermain di Piala Dunia antar klub. Pelatih Madrid yakni Carlo Ancelotti menegaskan tim asuhannya tak bakal bermain di Piala Dunia antar klub pada musim depan alias pada tahun 2025. Madrid berhak mengikuti kompetisi Piala Dunia antar klub. Pasalnya mereka berhasil menjadi juara Liga Champions di musim kemarin. Diketahui di musim 2025 format kompetisi ini akan berubah. FIFA kini mengizinkan adanya 32 tim sekaligus yang bakal berpartisipasi di Amerika Serikat nanti. Perubahan format ini kemudian menimbulkan banyak kontroversi. Banyak pihak yang protes kepada FIFA karena membuat jadwal pemain semakin padat. Belum siap ditinggal, Carlo Ancelotti berharap Toni Kroos batal pensiun. Sebuah harapan diungkapkan oleh Carlo Ancelotti. Pelatih dari Real Madrid itu berharap Toni Kroos berubah pikiran. Kepergian dari Toni Kroos tentu memberikan dampak yang besar bagi Real Madrid, mengingat sang gelandang sudah menjadi gelandang sentral di Los Blancos selama 1 dekade terakhir. Salah satu sosok yang merasa kehilangan atas pensiunnya Kroos adalah sang pelatih Carlo Ancelotti, yang berharap sang gelandang mau membatalkan keputusannya untuk pensiun.
Nilai hak siar Ligue 1 Prancis berkurang setengah. Ligue 1 Prancis tengah mengalami masalah pada hak siarnya. Valuasi mereka turun hampir setengahnya. Muncul kabar dari LQB jika LVP yang sebelumnya ingin melepas hak siar mereka di angka 1 miliar euro. Namun kini valuasinya tersebut bisa menurun setengahnya menjadi 500 juta euro saja untuk ajang 5 musim ke depan. Peliknya permasalahan hak siar sedikit banyak ada pengaruhnya lantaran kepergian dari Kylian Mbappe dari PSG. Pep Guardiola tak sudi untuk balik ke Barcelona. Pep Guardiola telah menutup pintu kembali ke Barcelona. Guardiola tidak tertarik kembali karena yakin tidak bisa bekerja dengan tenang apabila kembali ke pangkuan Barcelona. Pintu kembali ke pangkuan Barcelona sudah saya tutup rapat-rapat dan tidak akan dibuka dalam waktu yang dekat, ujar dari Guardiola. Juventus siap melepas Federico Chiesa. Federico Chiesa memang menjadi pilar Juventus, namun masa depannya kini di kota Turin kerap menjadi bahan spekulasi media. Ia kerap disebut akan pergi dari Juventus, dan kini seperti yang dilansir oleh Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Juventus yang melepas sang penyerang karena kontraknya tersisa 1 musim saja. Agen dari Federico Chiesa, yakni Vali Ramadhani, akan berada di Italia awal pekan depan untuk membahas semua opsi masa depan dari pemain sayap Juventus tersebut. Diincar PSG dan Barcelona, Liverpool tetapkan harga jual dari Luis Diaz. Ada kabar baik datang bagi Barcelona dan juga PSG. Winger incaran mereka yakni Luis Diaz dikabarkan akan dijual oleh Liverpool pada musim panas ini. AS melaporkan bahwa Liverpool siap menjual sang winger, namun mereka meminta tebusan harga yang mahal untuk jasa pemain timnas Kolombia tersebut. Liverpool membandrol sang winger di angka yang cukup tinggi yakni mencapai 75 juta euro. Jika tawaran yang masuk berada di bawah angka tersebut, maka mereka akan memilih untuk bisa mempertahankan sang pemain. Jose Mourinho coba boyong pemain MU ini ke Fenerbahce. Jose Mourinho sudah mulai menyiapkan manuver transfer Fenerbahce di musim panas kali ini. Jose Mourinho sudah mulai menyiapkan manuver transfer Fenerbahce di musim panas ini. Kali ini The Special One dilaporkan mengincar jasa Mason Greenwood dari Manchester United. Dilansir dari Radio Goal, Jose Mourinho tahu betul kualitas yang dimiliki oleh Mason Greenwood. Ia juga percaya bahwa sang pemuda sudah mulai menemukan sentuhan terbaiknya usai semusim dipinjamkan ke Getafe. Menurut laporan tersebut, Manchester United pada dasarnya tidak menghalangi jika Fenerbahce mendatangkan Mason Greenwood. Namun Manchester United tidak mau meminjamkan sang penyerang. Mereka hanya mau menjual sang pemain di musim panas. Borussia Dortmund siap buka penawaran perdana untuk Serhou Guirassy. Borussia Dortmund dilaporkan siap membuka penawaran perdana untuk bisa mendatangkan penyerang Stuttgart yakni Serhou Guirassy di musim panas ini. Mereka memang membutuhkan penyerang baru guna bisa menyongsong musim depan. Menurut laporan dari Bild, Borussen siap menawarkan kontrak 4 tahun ke depan dengan gaji mencapai 8 juta euro per tahun. Kontrak tersebut termasuk dalam bonus yang bakal diterima ketika ditekan kontraknya. Saat ini sang pemain memiliki rilis klausul mencapai 18 juta euro dan angka tersebut dirasa kompetitif untuk Borussia Dortmund. Butuh amunisi bek baru, Bayern Munchen intip peluang datangkan wonderkid Chelsea. Bayern Munchen dikabarkan telah menjadikan bek Chelsea yakni Levi Colwill sebagai salah satu target utama mereka di musim panas ini. Dengan pembicaraan awal mengenai kepindahannya telah dilakukan. Sang pemain bukanlah satu-satunya buruan utama dari The Bavarian untuk sektor bek. Tim asuhan dari Vincent Kompany tersebut, Sander dikabarkan ingin bisa mendatangkan bek Bayer Leverkusen yakni Jonathan Tah. Namun dalam sebuah rencana perombakan lini pertahanan, raksasa Bavaria tersebut dapat bergerak untuk bisa mendapatkan kedua pemain tersebut. Arsenal injak rem dalam perburuan Victor Osimhen. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan menghentikan perburuan Victor Osimhen dari Napoli karena masalah uang. Mereka menegaskan tidak akan mengikuti kemauan dari Partenope untuk bisa menebus Osimhen dengan harga mencapai 110 juta pound sterling. Apalagi setelah sebelumnya Arsenal sudah memecahkan rekor untuk bisa mendatangkan Declan Rice dari West Ham United yang kala itu dibanderol mencapai 105 juta pound sterling.
Borussia Dortmund ingin pinjam Jadon Sancho semusim lagi. Borussia Dortmund ingin bisa mempertahankan Jadon Sancho musim depan. Winger Inggris tersebut akan coba dipinjam semusim lagi dari Manchester United. Menurut laporan dari Sky Jerman, Borussia Dortmund akan mengupayakan peminjaman bukan transfer secara permanen. Selain itu, klub Bundesliga Jerman tersebut akan meminta Sancho berbicara kepada Manchester United. Erik ten Hag pasrah dengan nasibnya di Manchester United. Ada kabar terbaru terkait situasi dari Erik ten Hag di Manchester United. Sang pelatih dikabarkan sudah pasrah dengan apapun yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ke depan. Hingga saat ini belum ada kabar terkait masa depan dari sang pelatih. Namun manajemen Manchester United dikabarkan akan ketok palu terkait masa depannya pada pekan ini. Ten Hag ini pasrah jika nantinya ia dipecat oleh manajemen Setan Merah. Sang pelatih tahu bahwa manajemen Manchester United belakangan ini menghubungi beberapa pelatih yang diproyeksikan jadi penggantinya, dan ini menjadi sinyal bahwa ia berpotensi dipecat oleh Manchester United. Resmi Filipe Coutinho balik ke Brasil. Klub Brasil yakni Vasco da Gama telah menyetujui kesepakatan untuk bisa mendatangkan Filipe Coutinho dari Aston Villa secara gratis. Pemain berusia 31 tahun tersebut dipinjamkan ke Al Duhail SC di musim yang lalu dan hampir bergabung dengan klub masa kecilnya pada bulan ini. Villa sendiri sedang menyelesaikan kontrak dengan sang pemain karena mereka ingin melepas sang gelandang dari tagihan gaji mereka. Saat ini kontrak Coutinho masih tersisa 2 tahun lagi dan sedang dalam proses pemutusan kontrak. Soal pengganti Anthony Martial, Manchester United datangkan striker timnas Maroko. Menukil laporan dari El Sevillista, Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan Youssef El Nasri dari Sevilla. Striker berusia 27 tahun itu sanggup mengemaskan 20 gol dan 3 assist pada musim lalu. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Setan Merah berpotensi besar mendatangkan El Nasri. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk bisa mendatangkan El Nasri. Sang striker bisa diboyong ke Old Trafford dengan tebusan hanya sekitar 20 juta euro saja. Xavi Hernandez yang melatih Inggris Manchester United jadi pelabuhan berikutnya. Sport melaporkan bahwa Xavi sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Ia dilaporkan ingin bisa berkarir di ajang Liga Premier Inggris. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa klub yang kini sedang jadi incaran Xavi adalah Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu saat ini sedang merencanakan untuk bisa mengganti pelatih mereka. Xavi sendiri diyakini tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai manajer Manchester United. Dikabarkan ia harus bersaing dengan Roberto De Zerbi untuk pekerjaan tersebut.